Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk Ibu. Iya, terima kasih Bu. Ada keperluan apa Anda kemari? Iya Bu, jadi gini, beberapa minggu lalu kan saya kesini ya Bu buat konsultasi masalah wan prestasi akad ijarah antara saya, pemilik ruko dan perusahaan ekspedisi Lancar. Nah, saya juga udah melakukan saran dari Ibu yang waktu itu. Untuk saya melakukan somasi 3 kali, tapi tidak ada tanggapan gitu loh Bu. Kemudian saya juga udah mengusahakan mediasi, namun tidak berhasil. Akhirnya saya menggugat ke pengadilan. Nah, kemudian Bu, saat ini perkara itu sedang berlangsung di pengadilan. Saya mengajukan saksi karena dari pihak ekspedisi itu membawa bukti perpanjangan pembayaran. Akan tetapi saya memiliki saksi bahwa surat perpanjangan tersebut itu hanyalah suatu rekayasa itu loh Bu. Nah, saya ingin bertanya Bu, bagaimana cara saya itu untuk mengajukan saksi ke pengadilan, begitu Bu? Oh, ini yang Ibu Putri Rahmawati itu ya? Iya betul Bu ya. Oh iya, saat ini di persidangan itu masih tahap apa? Jadi saat ini itu prosesnya udah sampai pada penyampaian duplik Bu. Untuk saat ini sampai penyampaian duplik. Nah, kemudian tahapannya itu bisa pembuktian. Nah, pembuktian di sini Ibu itu bisa menyampaikan saksi. Nah, apakah Ibunya ini sebagai saksi Bu? Iya Bu, saya saksinya. Iya Bu, jadi ini saksi dari pihak saya ya Bu, karena mbaknya ini itu sebagai pegawai fotokopian dan print, begitu. Nah, untuk saksi itu biasanya pada saat dipanggil di pengadilan itu maka Anda harus hadir. Nah, selain itu Anda juga harus memberikan kesaksian yang benar-benar terjadi. Jadi tidak boleh ditambah-tambahin ataupun dikurang-kurangin gitu. Kemudian Anda pada saat di persidangan juga harus menaati peraturan atau tata tertib yang ada di persidangan. Kemudian sebelum sidang dimulai itu biasanya Anda diminta untuk menunjukkan identitas Anda bahwa Anda benar-benar sebagai saksi dalam kasus hal ini. Selain itu, Anda biasanya itu juga disumpah terlebih dahulu supaya keterangan yang Anda berikan itu benar-benar terjadi, tidak ada yang direkayasa gitu. Kemudian dalam persidangan itu biasanya setelah memberikan keterangan, Anda tidak boleh meninggalkan persidangan kecuali atas seizin dari si hakimnya gitu. Nah, selain itu juga dalam persidangan Anda itu tidak boleh bercakap-cakap atau berbicara dengan orang lain kecuali si hakimnya gitu. Itu semua harus saya lakukan waktu persidangan ya Bu? Iya betul sekali, itu harus Anda taati karena itu merupakan kewajiban Anda sebagai saksi. Nah, selain kewajiban tersebut ada juga hak yang Anda dapatkan sebagai saksi gitu. Salah satunya yaitu hak untuk memberikan kesaksian tanpa dipaksa, tanpa adanya tekanan, intimidasi dari orang lain gitu. Nah, selain itu Anda juga berhak untuk mendapatkan perlindungan dari ancaman dari pihak manapun. Selain itu juga Anda juga berhak untuk meminta penjelasan lebih lanjut atau lebih rinci apabila pertanyaan-pertanyaan tersebut yang diberikan oleh hakim itu kurang jelas gitu Bu. Baik Ibu, terima kasih. Bu, saya ingin bertanya, bagaimana kalau saksi saya ini mendapatkan ancaman dari pihak lawan? Apabila saudara saksi ini mendapatkan ancaman dari pihak lain itu Anda dapat meminta perlindungan kepada lembaga perlindungan saksi maupun kepolisian. Nah, selain itu saya juga siap untuk membantu mendampingi Anda ke lembaga perlindungan saksi apabila mendapatkan ancaman dari pihak lain gitu Bu. Mungkin ada yang perlu ditanyakan lagi? Sudah, mungkin itu saja Bu yang kami tanyakan. Dari saya terima kasih ya Bu untuk penjelasannya. Saya jadi lebih paham dan mengerti bagaimana nanti saya untuk masalah di pengadilan ya Bu ya. Jadi udah, terima kasih ya Bu. Itu saja. Sudah? Cukup. Semoga kasusnya cepat berlalu ya Bu ya, cepat selesai masalahnya. Baik Bu, kami pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati